Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Amar Fauzi, NPM 1903050096 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait poin penting yang terdapat dalam artikel yang berjudul Pembelajaran Berbasis Edutainment. Pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pengertian, prinsip belajar edutainment, teori belajar edutainment, teori dan bentuk terapan, dan yang terakhir karakteristik edutainment. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama terkait pengertian edutainment. Edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran yang berlangsung secara menyenangkan. Edutainment lebih menekankan pada tataran metode, strategi, dan taktik. Edutainment bisa dikatakan berhasil secara kasat mata jika ada fakta bahwa pembelajaran itu menyenangkan dan guru dapat mendidik para siswanya dengan suatu cara yang menyenangkan. Jadi, proses pembelajaran yang berlangsung dalam suatu kelas pun tidak terasa membosankan dan lebih bermakna bagi peserta didik. Pokok pembahasan yang kedua terkait prinsip belajar edutainment skill. Prinsip dasarnya ialah bermula dari adanya asumsi bahwa pembelajaran yang berlangsung selama ini di sekolah sudah tidak mencerminkan lagi sebagai bentuk pendidikan karena terkesan menakutkan, mencemaskan, dan membuat anak merasa bosan. Maka dari itu, adanya konsep edutainment berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Berikutnya masuk ke pokok pembahasan yang ketiga terkait teori belajar berbasis edutainment skill. Yang pertama, teori belajar kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok. Kelompok di sini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu adanya peserta didik dalam kelompok, upaya belajar tiap anggota kelompok, dan tujuan yang harus dicapai. Salah satu strategi dari pembelajaran kelompok adalah cooperative learning. Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Berikutnya yang kedua, teori otak triun. Bagian otak merupakan bagian satu kesatuan. Artinya, salah satu otak akan berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana pembelajaran harus dibuat menyenangkan, sehingga otak-otak tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang diberikan. Jadi inilah salah satu pentingnya menciptakan pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap siswa dan orang, karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap peserta didik atau individu memiliki multi-talent dan multiple intelligence, meskipun dengan catatan tidak semua memiliki derajat kecerdasan dan talenta yang sama dan beragam. Pokok pembahasan yang keempat yaitu teori dan bentuk terapan edutainment. Yang pertama, humanizing the classroom, yang bermakna memanusiakan ruang kelas. Yang dimaksud memanusiakan ruang kelas ini adalah pendidik hendaknya memperlakukan para siswanya sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga mereka mendapat berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Berikutnya, active learning. Pembelajaran aktif. Pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri,
untuk berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya. Mereka belajar dan berlatih. Pokok pembahasan berikutnya yaitu terkait teori dan bentuk terapan edutainment. Yang pertama, humanizing the classroom, yang bermakna memanusiakan ruang kelas. Yang dimaksud memanusiakan ruang kelas adalah pendidik hendaknya memperlakukan para siswanya sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing selama proses pembelajaran. Jadi dalam aplikasinya, humanizing the classroom merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan peserta didik dapat belajar dari lingkungan atau realita kehidupan serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Berikutnya, active learning atau pembelajaran aktif. Pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya mereka belajar dan berlatih. Sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Berikutnya, the accelerated learning. Pendekatan belajar yang paling maju yang digunakan pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Accelerated learning cocok dengan semua gaya belajar dan memberi energi serta membuat belajar menyenangkan dan benar-benar sangat mementingkan hasil. Accelerated learning didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan belajar. Di sini dapat digunakan berbagai metode dan media, sifatnya terbuka dan luas. Pembelajaran diajak terlibat sepenuhnya, dan accelerated learning cocok dengan semua gaya belajar yang memberikan energi serta membuat belajar lebih menyenangkan dan benar-benar sangat memperhatikan hasil. Berikutnya, quantum learning. Prinsipnya ialah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif maupun negatif. Menggabungkan sugestionik, teknik pempercepatan belajar, neurologistik, NLP, dan teori, keyakinan dan metode Bobby De Porter dan McCernach. Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan salinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan pengetahuan NLP mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang positif untuk meningkatkan tindakan positif, faktor penting untuk merangsang fungsi otak yang paling efektif. Semua ini dapat pula menunjukkan dan menciptakan gaya belajar terbaik dari setiap orang dan menciptakan pegangan dari saat kebersihan yang meyakinkan. Berikutnya, quantum teaching. Pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, dan quantum teaching juga menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Yang terakhir, pokok pembahasan kita terkait karakteristik edutainment. Yang pertama, konsep edutainment adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Berikutnya, konsep edutainment menawarkan suatu sistem pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien, meliputi dari anak didik, guru, proses pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Berikutnya, dalam konsep edutainment, proses dan aktivitas pembelajaran tidak lagi tampil dalam wajah yang menakutkan, tetapi dalam wujud yang humanis dan dalam interaksi edukatif.
Sekian mungkin saja itu dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.